せもそれらが結ばれるのは真の像 Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elvira Puspitasari dengan NIM 2110101061. Saya berasal dari Universitas Islam Taskia dengan mata kuliah Manajemen Asuransi Syariah. Saya di sini akan membahas tentang yang pertama pengertian asuransi, sejarah dan konsep dan regulasi. Yang kedua, prinsip dan dasar-dasar asuransi. Yang ketiga, pengertian asuransi syariah dan fatwa-fatwanya. Yang keempat, operasional asuransi syariah. Yang kelima, pengenalan produk asuransi. Yang keenam, klaim dan underwriting. Yang ketujuh, investasi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Oke teman-teman, di sini kita yang pertama akan membahas tentang asuransi. Apakah asuransi itu? Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan resiko dari tertanggung nasabah kepada penanggung pihak asuransi dengan sejumlah premi dan pasti bertanggung jawab dari ketidakpastian kerugian yang merugi diderita. Nah, ada juga definisi asuransi dari sudut pandang badan usaha. Asuransi merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan resiko yang dipunyai masing-masing. Oke, dari sudut pandang sosial itu, asuransi merupakan suatu alat sosial yang melakukan akumulasi dana yang mencapai kerugian yang tidak pasti dengan cara memindahkan resiko orang banyak kepada asuradur. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, itu salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha yang sedang membayar atau sejumlah premi yang relatif kecil akan diperoleh hasilnya yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dari timbulnya risiko yang dijamin. Asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengelompokkan ketidakpastian kerugian keuntungan. Nah, di sini juga ada pengaturan asuransi. Pengaturan asuransi itu dari berbagai undang-undang dan pengertian asuransi dari pasal 2. Ada juga pengaturan asuransi. Pengaturan asuransi itu terdapat di berbagai undang-undang. Itu salah satunya adalah pasal 246 KUHD RI. Asuransi penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggungnya dengan menerima premi yang penggantiannya kepada karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam unsur dalam asuransi. Yang pertama itu adalah pihak tertanggung adalah insuran. Itu adalah pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Yang kedua, pihak penanggung atau insurer. Itu adalah pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang ketiga, suatu peristiwa atau insiden. Itu adalah suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Yang terakhir adalah kepentingan atau insurer. Oke, kita masuk kepada syarat-syarat syahnya perjanjian asuransi. Itu adalah diaturnya dalam PSI 1320 KUHP DT ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan notification, yakni tertanggung wajib memberitahu kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjadi batal. Terus apa sih manfaat asuransi? Gitu kan. Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan resiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang. Fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan, kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana. Apa aja sih resiko yang didapat dari asuransi? Itu adalah dapat dinilai dengan uang. Yang kedua adalah serupa dan dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga harus bersifat murni. Yang keempat terjadi kebetulan atau tidak direncanakan.
yang selanjutnya tidak tertentang dengan kepentingan umum, yang selanjutnya premi asuransi harus wajar, yang selanjutnya pihak yang mengasuransi harus pihak yang memiliki atau dia sendiri pribadi kayak gitu. Jadi tujuan asuransi itu ada 4. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisien karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan. Yang ketiga, pemerataan biaya. Yang terakhir, dasar bagi pihak bank untuk memberi kredit karena bank memerlukan jaminan. Oke, kita masuk kepada konsep resiko. Konsep resiko, kita masuk kepada definisi resiko. Apa sih resiko itu? Kayak gitu kan. Jadi resiko itu adalah keraguan objektif atas hasil suatu kejadian dalam situs tertentu, atau ketidakpastian atas terjadinya kerugian ekonomi, atau ketidakprediksial atau keterdugaan kecenderungan hasil aktual sebenarnya mungkin berbeda dari hasil yang diprediksi. Kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak menguntungkan. Terus ada juga kesempatan atau peluang suatu kerugian. Selanjutnya kombinasi dan hasad-hasad. Untuk pembahasan selanjutnya, definisi resiko itu kayak itu tuh suatu kerugian. Jadi kalau resiko murninya itu adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi selalu menimbulkan kerugian atau paling tidak break even atau tidak untung, tidak rugi, misalnya kebakaran, gempa, kebanjiran, huru-hara atau kecelakaan dan lain-lain. Sedangkan resiko spekulatif itu adalah resiko suatu peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian atau break even, tidak untung, tidak rugi, bahkan mungkin bisa mendatangkan keuntungan. Resiko-resiko semacam apa umumnya terdapat dalam dunia bisnis atau perjudian, di mana terjadi faktor yang memungkinkan seseorang mendapatkan keuntungan. Contohnya pemasaran produk baru, meningkatkan harga jual, ikut dalam perjualbelian dan lain-lain. Oke, kita masuk kepada resiko yang tidak dijamin. Apa sih resiko yang tidak dijamin? Itu pada asuransi adalah akibat perbuatan yang sengaja. Nah, kalau kita sengaja, jadi asuransi itu tidak ditanggung oleh perusahaannya kayak gitu. Jadi akibat sifat alami dari objek atau akibat peperangan nih kayak gitu kan, akibat strik kayak gitu, akibat edge of good, akibat reaksi nuklir atau radioaktif, akibat bertentangan dengan undang-undang, apalagi itu ya, itu lebih parah lagi, dia tidak akan bakalan dijamin kayak gitu. Oke, kita masuk kepada klarifikasi asuransi. Berdasarkan sikap, asuransi itu wajib atau asuransi sukarela. Sedangkan berdasarkan tujuan, asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian. Berdasarkan kepemilikan itu adalah asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta gitu. Berdasarkan bentuk hukum, perseroan, terbatas, persero, koperasi, usaha bersatu. Sedangkan berdasarkan objek itu adalah objek manusia, objek harta benda. Berdasarkan kegiatan adalah proteksi pada kegiatan individu atau proteksi terhadap usaha. Jenis peransurasian secara umum itu adalah asuransi kerugian. Apa sih asuransi kerugian itu? Asuransi kerugian itu adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yaitu timbulnya dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan yang kedua itu adalah asuransi jiwa. Apa sih asuransi jiwa? Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkannya. Sedangkan asuransi sosial adalah asuransi program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undangan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Nah, ini ada juga sedikit tentang alur sederhana pengalihan resiko, terus tanggung jawab, di bawahnya asuransi, perasuransi, ada reasuransi, ada perasuransi
reansansi, ada reslosesi. Nah, terus kita masuk kepada pihak-pihak utama dalam kegiatan. Yang pertama adalah tertanggung, yang kedua penanggung, yang ketiga penanggung ulang, yang keempat agen asuransi, yang kelima pialang asuransi, yang keenam pialang reasuransi, yang keenam penilaian kerugian, yang terakhir konsultan aktuaria. Selanjutnya kita masuk kepada fenomena asuransi sebagai suatu alternatif. Yang pertama, asuransi tidak tersedia untuk mengatasi masalah jangka panjang. Yang kedua, perusahaan asuransi menuntut klien untuk secara aktif menangani resiko mereka. Sedangkan yang ketiga, asuransi tidak membayar kerugian secara penuh. Dan yang keempat, pembayaran asuransi cenderung lambat. Yang kelima, beberapa aset tidak dapat diasuransikan. Yang terakhir, asuransi bersifat reaktif bukan preventif. Selanjutnya, komparasi asuransi dan gambling. Apa ya itu, kita bahas ya. Risiko tetap ada meskipun ada atau tidak adanya asuransi. Yang kedua, risiko dalam gambling pasti terjadi, sedangkan dalam asuransi belum tentu terjadi. Nah, risiko yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Nah, karakter kontra asuransi. Yang pertama adalah nilai kontrak bagi masing-masing pihak tidak perlu sama. Yang kedua, tertanggung harus melakukan tindakan tertentu dahulu sebelum penanggungan melalui kewajiban. Yang ketiga, segala ketidakjelasan atau keraguan dalam kontrak akan dijelaskan maknanya oleh penanggung. Yang terakhir, hanya satu pihak yang membuat janji dan harus dipenuhi secara hukum. Oke teman-teman, kita masuk kepada prinsip dasar asuransi. Prinsip dasar asuransi itu ada dua, adalah kontrak dan non-insuran kontrak. Kita bahas tentang kontrak. Apa itu kontrak? Karena kita akan membicarakan mengenai asuransi, maka kontrak atau perjanjian dapat kita kelompokkan menjadi non-insuran kontrak. Apa itu insuran kontrak? Adalah dalam kontrak asuransi atau insuran kontrak, doktrin yang berlaku berdasarkan atmos good file, di mana penanggung maupun tertanggungnya mempunyai hak yang mengetahui fakta-fakta penting yang berkaitan dengan penutupan asuransinya, serta masing-masing berkewajiban untuk memberitahu secara jelas dan teliti atas segala fakta-fakta sering sehubungnya dengan penutupan tersebut. Ada juga nih prinsip atmos good file. Apa sih prinsipnya gitu kan? Prinsipnya adalah yang etikat baik dari penanggung maupun bertanggung jawab atas dasar saling percaya alam melaksanakan kontrak asuransi. Prinsip ini meliputi segala hal baik mengenai kebenaran dari objek yang bertanggung jawab maupun kebenaran dari ganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung. Sedangkan prinsip atmos good file-nya lagi, kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi baik tertanggung maupun penanggung harus dipresentasikan dengan adanya keterbukaan atas semua informasi mengenai penanggungan asuransi. Nah, pengertian atmos good file adalah suatu kewajiban yang positif dan tertanggungnya yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta dan sifatnya itu penting gitu, secara lengkap dan akurat. Adalah suatu resiko yang sedang diminta unsur asuransi, baik diminta oleh underwriter atau tidak. Oke, kita masuk kepada fakta-fakta pentingnya. Suatu fakta-fakta yang dianggap penting yaitu fakta-fakta yang mempengaruhi penilaian atau pertimbangan seseorang, penanggungan dalam pertimbangan untuk memutuskan apakah ia bersedia menerima atau menolak pertanggungan yang diminta oleh tertanggung, serta dalam hal menetapkan besarnya suku premi. Contoh fakta material, apa sih contohnya? Nih, beberapa
contoh fakta material yang perlu disampaikan dari cabang-cabang asuransi. Di antaranya adalah asuransi kebakaran. Apa ya contohnya gitu kan? Yang pertama adalah konstruksi dari bangunan yang bersangkutan. Yang kedua, penggunaan atas bangunan yang bersangkutan. Yang ketiga, barang-barang yang disimpan dalamnya. Selanjutnya, lokasi atau situasi bangunan tersebut atau sekitarnya. Selanjutnya, pengalaman, kerugian atau pernah dialaminya. Sedangkan contoh fakta materialnya adalah pada asuransi kecelakaan diri. Itu adalah pekerja, jabatan, umur, usia, itu nggak ada asuransinya kayak gitu. Kegiatan atau hobi berbahaya nih, atau orang yang mempunyai penyakit yang dideritanya itu kayak penyakit jantung atau penyakit bawaan lah kayak gitu kan. Terus pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Contoh fakta material dalam mengenai barang yang disimpan atau bentuk, jenis, sifat, karakteristiknya, dan lain-lain. Bentuk, konstruksi, okupasi, bangunan di mana barang disimpan, atau situasi lingkungan, atau pengalaman kerugian pernah dialaminya, gitu kan. Kalau pada asuransi kendaraan bermotor itu adalah kayak data-data pribadi, data-data motor atau STNK kayak gitu contohnya. Selanjutnya kita masuk kepada insurable interest. Nah, apa sih artinya? Adanya kepentingan yang dapat diasuransikan atau pemegang polis harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap aset atau kejadian yang diasuransikan. Ini memastikan bahwa asuransi tidak digunakan untuk tujuan spekulatif. Artinya, jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang yang akan bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Jadi, orang tersebut yang akan mengasuransikan hal dan dapat menunjukkan kerugian finansial yang menimpa dirinya bila terjadi suatu kerugian terhadap objek yang akan diasuransikan. Syarat kepentingan untuk mencegah terjadinya adalah insurance interest adalah Anda dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan. Seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut, kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikannya harta benda atau kepentingan Anda. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atau objek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi. Nah, ini kita masuk kepada insurable interest. Pengertian secara definitif nih. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan di keuangan antara tertanggung dengan objek penanggung yang dilindungi hukum yang sah dan hukum yang berlaku. Dari pengertian dan definisi di atas dapat dirincikan elemen-elemen atas unsur-unsur yang ada di dalam insurance interest terjadi adalah 4 elemen pada insurable interest. Apa sih? Pertama adalah harus ada harta benda nih, terus hak, kepentingan, jiwa dan raga, beban tertanggung jawab hukum yang ada diasuransikan. Yang kedua adalah benda, jiwa, raga, dan beban tertanggung jawab hukum yang harus menjadi objek pertanggungan atau objek asuransi. Sedangkan yang ketiga, tertanggung harus berada dalam keadaan bahwa ia akan mendapatkan manfaat apabila tidak terjadi apa-apa atas objek tertanggungnya, tetapi akan mengalami menderita kerugian keuangan apabila objek pertanggungan mengalami suatu musibah atau peristiwa kerugian. Berarti tertanggung harus mempunyai hubungan atau kepentingan keuangan atas objek pertanggungan yang bersangkutan. Selanjutnya itu adalah hubungan atau kepentingan tertanggung dengan objek penanggungan yang bersangkutan harus hubungan yang sah menurut hukum. Contohnya itu adalah kayak jika suatu kejadian ini dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Klarifikasinya adalah sebagai berikut. Sebagai pemilik, sebagai wakil pemilik, penyewa atau penyewa nih, hubungan keluarga, ahli waris yang sah, sebagai kreditor, kepentingan yang timbul karena persetujuan
kepentingan yang timbul karena tertanggung jawab. Terus ada juga nih yang insurance pada prinsip untuk asuransi mengikuti orangnya bukan objeknya yang diasuransikan, meskipun objeknya disebut dalam kontrak asuransi. Contohnya Putri punya mobil yang diasuransikan dan jatuh tempo 31 Desember 2017. Terus mobil itu pada bulan Maret 2017 dijual kepada si Desi gitu kan. Dan kemudian pada bulan Mei 2017 terkena perihal atau bencana musibah yang ditanggung atau dalam polisnya itu adalah si Putri kayak gitu. Terjadi perihal yang menimpa mobil tersebut, baik Putri maupun si Desi tidak bisa mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi karena udah berpihak kayak gitu, udah pindah tangan kayak gitu. Karena belum kayak bilang kalau apa sih kayak penyewa gitu loh, kayak nggak bertanggung jawab gitu. Terus ada juga contohnya nih, seorang suami bernama Yuwono pada tahun 2015 gitu kan telah mengasuransikan jiwa istrinya bernama Umi dengan jangka waktu 25 tahun, jatuh temponya pada tahun 2040. Karena suatu hal pada tahun 2020 pasutri tersebut ada kayak qadarullah kecelakaan kayak gitu. Terus Umi meninggal dunia. Pada peristiwa ini Yuwono tetap mempunyai hak atas santunannya untuk meskipun si istrinya ini udah meninggal tapi dia masih bisa mengambil asuransi tersebut, masih tetap dibayar kayak gitu. Oke, kita masuk pada contoh kasus subrogasi. Kendaraan milik Tuan A yang diasuransikan telah ditabrak oleh kendaraan milik Tuan X gitu kan. Terus kerusakan kendaraan milik Tuan A telah diperbaiki oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi mempunyai hak subrogasi untuk menuntut Tuan X yang menimbulkan kerugian tersebut. Contoh kasus subrogasi itu kayak gimana sih gitu kan? Sebagai contoh adalah mari kita asuransikan sebuah rumah terbakar nih, rumah tuh akibat keteledoran seorang teknisi listrik. Kerugian terhitung sebesar 100 juta dan pemilik rumah memiliki polis asuransi rumah dan memberikan proteksi atas kebakaran. Pemilik rumah memiliki dua cara untuk menuntut ganti rugi. Pertama, dia dapat mengajukan klaim atas polis asuransi rumahnya, dan kedua dia dapat mengajukan klaim terhadap teknisi atas keteledorannya. Selanjutnya, diasumsikan pemilik rumah memiliki cara kedua dengan dianggap lebih mudah. Namun, jika pemilik rumah menerima ganti rugi indemnity gitu kan dari asuransi jika kehilangan hak mendapatkan ganti rugi kepada teknisi. Hak ini sekarang dipindahkan ke perusahaan asuransi yang dapat mengajukan gugatan atas nama tertanggung. Cara keduanya adalah koasuransi. Ada dua macam pula, yaitu kontribusi. Kontribusi adalah prinsip yang hampir sama dengan CO insurance, hanya saja dalam hal penyelesaian kerugian telah dibayar penuh oleh salah satu ansuradur, maka hak menentukan ke asuradur yang lain adalah terletaknya pada asuradur yang telah membayar penuh tersebut. Contohnya, Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal seharga 100 juta rupiah kepada 3 perusahaan asuransi gitu kan. PT Asuransi A 100 juta, PT Asuransi 50 juta, PT Asuransi 50 juta, berarti dia sisanya tinggal 200 juta. Terus PT Asuransi A selanjutnya berarti jumlah gaji yang ada terima dari pihak ketiga itu perusahaan asuransinya tersebut itu membayarkan kepada perusahaan asuransi, jadi nyicil gitu loh. Kayak sampai 200 juta tuh kayak tercicil, tapi kayak perusahaan asuransi tuh dia bisa meminta tanggung jawab kepada pihak kedua, yaitu yang teledor teknisi tadi. Dan kita masuk kepada pembahasan ketiga, yaitu adalah dasar hukum dan prinsip pengelolaan dana dalam asuransi syariah. Kita masuk kepada filosofi dan dalil asuransi syariah.
menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dan kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Nah, jadi kayak gini, kita coba kayak dari sekarang nih kita mengasuransikan diri untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami, untuk apa kayak gitu kan. Karena kita nggak tahu ekonomi ke depan itu dia nggak bakalan menetap atau semakin tinggi atau dia semakin ke bawah gitu. Jadi kita udah ada kayak tabungan gitu. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi gitu kan. Jadi filosofi asuransi syariah itu apa sih gitu kan? Adalah salah satu sarana dan pengendalian resiko secara finansial melalui mekanisme risk sharing sebagai alternatif risk transfer yang digunakan pada asuransi konvensional. Dasar hukum tabarur atau tanahud, itu ada di hadis yang berbunyi, saat komunitas ASEAN Arini kehabisan makanan nih dalam peperangan atau bekal keluarga, mereka berkurang saat di Madinah, mereka mengumpulkan apa saja gitu kan. Masih ada pada mereka dalam satu kain, kemudian mereka membagi-baginya di antara mereka dalam takaran satu wadah secara merata. Mereka adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari mereka. Masya Allah kan kayak gitu kan. Bisa dia beramai-ramai, dia membagikan bekal yang cuma satu ikat kain, dia bagi rata. Selanjutnya ada juga dasar hukum tabarut tanahud, itu hadis juga. Itu ada juga, ini adalah hadis Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan menuju tepi laut. Rasulullah SAW menunjuk Abu Ubaid ibnu Al-Jarrah sebagai pemimpin pasukan yang jumlahnya 300 orang gitu. Jabir berkata, aku termasuk di antara mereka. Lalu Jabir melanjutkan, kami pun berangkat hingga ketika telah sampai di sebagian perjalanan, stok makanan kami menipis. Abu Ubaidah memerintahkan agar seluruh stok makanan atau zat pasukan dikumpulkan semuanya. Hasilnya setelah dikumpulkan mencapai 2 wadah besar kurma. Abu Ubaid memberikan makanan kami dengan kurma-kurma itu di setiap hari, sedikit demi sedikit kayak gitu kan, hingga nyaris habis, dan hingga kami hanya mendapatkan masing-masing 1 buah kurma untuk 1 hari. Kurma dapat mencukupi. Jabir berkata, kami mendapatkan ketidakadaan kurma amat berpengaruh saat habis kayak gitu kan. Ikan seperti gunung kecil yang terdampar, para pasukan memakainya selama 18 malam. Kemudian Abu Ubaid memerintahkan untuk mengambil 2 buah tulang rusuknya untuk ditegakkan, lalu ia memerintahkan agar seekor unta dijalankan di bawah rusuknya. Tulang rusuknya yang ditegakkan tersebut, dan ternyata tubuh unta tidak mengenainya. Nah, ini ada asuransi versus takdir. Berasuransi bukanlah tindakan menentang takdir. Berasuransi merupakan upaya meminimalkan resiko bila terjadinya musibah di suatu masalah mendatang. Upaya memproteksi kebutuhan finansial bagi pribadi atau keluarga atas suatu peristiwa gitu, saling menolong dalam menghadapi kesulitan gitu. Berniat semata-mata menolong sesama atas dasar persaudaraan dan sekaligus membangun tanggung jawab bersama, saling bekerja sama dan saling melindungi dasar berbagai kesusahan. Oke, kita masuk kepada pengertian asuransi. Apa sih pengertian asuransi syariah? Kita tadi sudah membahas, itu adalah pengertian asuransi dan konsepnya. Itu kayak dibilang kayak konven atau asuransi, yang ini adalah syariahnya. Oke, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dan rangka pengelolaan distribusi yang berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: yang pertama, memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbulkan.
kehilangan, keuntungan, atau bertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada kehidupan peserta dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada dasar pengelolaan dana gitu. Oke, pengertian asuransi. Asuransi syariah. Nah, ini ada juga pengelolaan resiko asuransi syariah, risk sharing, berbagai resiko finansial di antara peserta, perusahaan asuransi bertindak sebagai operator atau admin, pool of fund atau pengumpulan dana, ujroh, pendapat, tabarut, pendapat atau klaim atau biaya, kayak gitu kan. Ini ada juga fatwa dari DNS nomor 53 DNS MUI. Jadi akad tabarur pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah atau tujuan kebajikan dan tolong menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersial. Jika terdapat surplus, gitu kan, underwriting atau dana tabarur, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut. Itu adalah diberlakukan seluruh sebagai dana cadangan atau akun tabarur, disimpan, kayak gitu kan, disimpan sebagai dana cadangan. Jika terjadi defisit underwriting atau dana tabarur, maka perusahaan asuransi wajib mengulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman, pengambilan dana kepada perusahaan asuransi disilsilahkan dari dana tabarur. Pengelolaan resiko, hal yang terlarang dalam asuransi itu adalah kayak gharar, yaitu maisir, riba, al-zulm, riswah, tadfir, maksiat, dan al-haram, hal-hal yang dilarang. Itu dalam asuransi, bukan riba. Hal-hal yang diharamkan, itu ada juga ribanya, zulmnya, maisirnya, ghararnya, riswah, objek haram, maksiat, tadfir. Kalau pengelolaan asuransi konvensional itu berbeda ya dengan asuransi syariah. Kalau pengelolaan resiko asuransi konven itu pengalihan resiko finansial dari tertanggung ke penanggung, sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung, pengalihan dana dari tertanggung ke penanggung, premi, pendapatan, klaim, biaya, kayak gitu. Sedangkan pengelolaan asuransi konvensional, perbedaan asuransi syariah dan konvensional itu adalah, pertama adalah konsepnya. Asuransi syariah itu sekumpulan yang membantu atau silaturahmi dan bekerja sama atas satu dengan yang lain dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarur. Sedangkan asuransi konvensional itu adalah perjanjian antara dua belah pihak atau pihak penanggung meningkatkan terdirinya kepada tertanggung, kepada penerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Kalau perbedaan asuransi syariah dan konvensional secara asal usul, nah kalau yang syariah ini adalah dari al-qilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum ke Islam datang, kemudian diisyaratkan oleh Rasul menjadi hukum Islam. Bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia atau konstitusi Madinah yang dibuat langsung Rasulullah. Sedangkan asuransi konven itu dari masyarakat Babilonia dari 4000 sampai 3000 nih sebelum Masehi, yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi, dan tahun 1668 Masehi di Coffee House London itu berdirilah Theory of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional, maghrib, nah itu tahu kan, maghrib itu maisir, gharar, dan riba. Sedangkan asuransi syariah itu adalah bersih dari adanya praktek gharar, maisir, dan riba. Sedangkan kalau yang konven itu jelas lah selaras karena tidak mengikuti syariah Islam. Perbedaan itunya adalah yang dewan pengawas syariahnya, kalau asuransi syariah itu adanya yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebasnya dari praktek-praktek muamalat atau
atau tertentang dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan yang asuransi konven tidak ada, sehingga dalam prakteknya itu ya berjalannya aja karena udah ada cikal bakalnya tadi kan, jadi mengikuti aja. Nah, yang kelima adalah akad syariah itu adalah tabarur, yaitu sebagaimana itu kalau kayak akad ijarah, wadiah. Sedangkan asuransi konvensional itu adalah akad jual beli atau akad muawadah, akad idzoan, akad woror, dan akad mulzim. Nah, yang selanjutnya perbedaan jaminan. Nah, perbedaan jaminan kalau syariah itu adalah sharing of rights, di mana terjadinya proses sharing penanggungan antara satu peserta dengan peserta lainnya. Sedangkan asuransi konvensional itu adalah transfer of rights, di mana terjadinya transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. Nah, kalau investasinya adalah investasi syariahnya itu kalau yang konvennya bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan yang tidak terbatas pada hal yang haramnya objek atau sistem. Selanjutnya kepemilikan dana. Asuransi syariah itu kepemilikan dananya pasti kalau dibilang itu memiliki bentuk iuran yang didistribusikan oleh kumpulan peserta yang tabarur, sedangkan yang konven itu adalah dana yang terkumpul. Kalau yang sumber pembayaran klaimnya adalah asuransi syariah, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarur, sedangkan yang konven adalah sumber klaim dari rekening perusahaan sebagai konvensional penanggung terjadi tertanggung. Sedangkan yang ke-10 pendapat perusahaan. Asuransi syariah itu pendapatan perusahaan asuransi syariah diperoleh oleh ujroh kayak gitu. Sedangkan yang konven itu diperoleh oleh surplus underwriting gitu. Dan di sini juga ada fatwa-fatwa DNS MUI di bidang usaha. Selanjutnya fatwa usaha perasuransian syariah tahun 2022 itu adalah fatwa Dewan Syariah kayak gitu kan. Ada juga pokok bahasan syariahnya, jenis usaha atau produk asuransi kesehatan, bentuk asuransi kesehatan, skema pelayanan asuransi kesehatan, dan kapasitas kesehatan. Oke, selanjutnya kita bahas adalah operasional asuransi syariah. Proses untuk menentukannya adalah apakah permohonan kepesertaan dapat diterima, syarat-syarat polis yang sesuai, dan besarnya kontribusi yang harus dibayar peserta. Itu adalah termasuk underwriting gitu. Yang proses klaimnya adalah proses untuk menentukan apakah suatu klaim yang diajukan dapat dibayarkan suatu dengan syarat-syarat dalam polis ini atau nilai manfaat yang dapat dibayarkan kepada peserta. Itu adalah produk asuransi syariah adalah asuransi umum syariah, itu adalah asuransi harta benda nih, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, rangka kapal, rangka pesawat, energi onshore, energi offshore, rekayasa, tanggungan gugatan, kecelakaan dini, kesehatan, dan aneka macam berbagai macam contoh lainnya. Sedangkan asuransi jiwa syariah itu adalah asuransi jiwa berjangka. Itu kayak kesehatan, kayak kecelakaan, atau investment holding. Jadi perusahaan peransurasian syariah. Bentuk badan usaha perusahaan peransurasian syariah, full syariah, atau unit syariah. Jenis perusahaan syariah. Perusahaan asuransi umum syariah, usaha pengelola risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pergantian kepada peserta atau pemegangan polis karena kerugian kerusakan biaya yang ditimbulkan, kehilangan peruntungan atau tertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti kayak gitu. Perusahaan asuransi jiwa syariah itu adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta atau pembayaran lainnya
peserta atau pihak lainnya yang berhak nih pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian dan besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan. Selanjutnya, perusahaan reasuransi syariah adalah usaha pengelola resiko berdasarkan prinsip syariah atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan syariah, perusahaan perjalanan syariah, perusahaan reasuransi syariah. Ketentuan pemisahan unit syariah atau spin off berdasarkan ketentuan syariahnya dalam memiliki unit syariah dengan nilai dana tabarur dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% kayak gitu. Habis itu 10 tahun sejak diundangkan undang-undang ini, terbentuklah bentuk badan hukum penyelenggaraan usaha peransuransian adalah perseroan terbatas, koperasi atau usaha bersama. Perusahaan asuransi dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: akta pendirian perseroan, susunan organisasi, modal disetor, dana jaminan, mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usaha, kepemilikan, rekayasa rencana kerja, produk yang dipasarkan. Komisaris independen, nah itu juga, terus dewan pengawas syariah, aktuaris dan tenaga ahli. Syarat menjadi aktuaris dan tenaga ahli perusahaan. Yang pertama, perusahaan asuransi harus mengangkat seorang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan, memiliki kualifikasi sebagai aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia, memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaris asuransi jiwa sekurang-kurangnya 3 tahun, mendapatkan rekomendasi dan persetujuan aktuaris yang dipekerjakan, memiliki keahlian di bidang asuransi dan memiliki ekonomi syariah, terdaftar sebagai aktuaris di OJK. Kalau tenaga ahli perusahaan itu, perusahaan asuransi harus mengangkat seorang tenaga ahli manajemen asuransi, kayak gitu, memiliki kualifikasi, gitu, memiliki pengalaman, tidak sedang dalam penanganan sanksi atau asuransi program, kayak gitu, dan dipekerjakan memiliki keahlian di bidang asuransi. Akad-akad pada asuransi syariah itu ada akad hibah dalam bentuk pemberian dari suatu peserta kepada dana tabarur untuk tujuan tolong-menolong di antara peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk bertujuan komersial. Ada juga akad pemberian kuasa kepada perusahaan, ada juga akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib, gitu. Akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi, gitu. Selanjutnya, pengelolaan dana asuransi, pemisahan aset dan liabilitas, penggunaan dana tabarur, pembayaran santunan, kayak gitu, pembayaran kontribusi tabarur, pembayaran kembalian kepada perusahaan, pengembalian dana tabarur atau terkait pengelolaan dana tabarur. Pengembalian dana tabarur yang pertama, pembatalan polis dalam tenggangan waktu di perkenaan. Selanjutnya, penghentian polis untuk pemegangan polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir, penghentian polis oleh perusahaan sebelum masa asuransi berakhir. Keempat, pembayaran kontribusi dana tabarur yang lebih besar dari yang seharusnya. Surplus underwriting. Yang pertama, seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarur. Yang kedua, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarur dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta. Yang ketiga, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarur, sebagian ditambahkan kepada pemegang polis dan sebagian kepada perusahaan. Syarat menerima surplus underwriting adalah telah membayarkan kontribusi untuk periode perhitungan surplus underwriting, tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim, tidak pernah menerima pembayaran klaim yang berlebihan atau jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana tabarur, dan tidak menghentikan polis atau
Itu ada juga core. Nah, core itu untuk memenuhi pembayaran klien, core subordinasi untuk memenuhi solvabilitas perusahaan. Oke. Oke, kita masuk kepada produk asuransi. Kategori perlindungan asuransi memberikan manfaat santunan asuransi kepada peserta atau ahli waris yang didasarkan terhadap terjadinya suatu resiko kayak kecelakaan, cacat, pensiun, usia, tua, dan kematian. Asuransi umum itu adalah memberikan manfaat asuransi atas kerugian, kerusakan, kehilangan, atau terdapat pada harta benda, kepemilikan keuangan, tanggung jawab hukum, dan sebagainya oleh terjadi suatu resiko yang diasuransikan. Asuransi kesehatan itu adalah memberikan manfaat santunan asuransi kepada seseorang yang disebabkan atas dasar suatu penyakit kayak gitu. Asuransi berjangka, kayak asuransi jiwa itu memberikan santunan apabila peserta mengalami musibah atau mengakibatkan kayak meninggal nih dalam masa perjanjian gitu. Terus ada juga asuransi unit link, itu adalah kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus investasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan asuransi kematian dan investasi sekaligus. Kayak paket umumnya itu adalah paket asuransi jiwa, terus produk undang kayak gitu. Terus kalau paket khususnya adalah produk asuransi jiwa yang dibuat khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik, itu produk asuransi pendidikan, produk asuransi jiwa, dan produk asuransi jiwa atau investasi. Produk asuransi jiwa itu adalah ada reader, itu adalah asuransi yang ditambahkan dan melekat kepada produk standar kayak kecelakaan dini nih, kayak cacat, disability kayak gitu dan lain-lain. Kalau buildingnya itu adalah produk asuransi jiwa yang melekat dengan produk bukan asuransi, produk tabungan beransurasi kayak infak, zakat, terus asuransi, kartu kredit, ATM berasuransi, kartu identitas berasuransi gitu. Kalau produk paket umumnya adalah produk yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok resiko menjadi satu paket jaminan yang lebih luas atau besar nih. Namun bukan berarti produk tersebut sudah lengkap. Biasanya produk paket ini masih dapat diperluas dengan jaminan-jaminan yang lainnya. Kayak produk standar, yaitu adalah produk yang menjamin kerugian terhadap resiko-resiko yang sudah umum. Produk asuransi umum nih kayak gitu kan, kayak produk paket khusus kayak gitu. Terus ada juga asuransi harta benda. Apa sih resiko umumnya? Resiko umumnya itu menjamin penyakit kerugian yang tidak secara khusus dikecualikan dalam polis kayak gitu. Pengecualian umum pada polis resiko umum termasuk kerusakan akibat gempa bumi, banjir, insiden nuklir, tindakan terorisme atau peperangan. Contohnya itu properti outright gitu. Kalau resiko khususnya itu adalah resiko khusus memerlukan penyebab khusus kerugian untuk disebutkan di polis asuransi akan diberikan resiko khusus atau kerusakan seperti kebakaran, ledakan petir atau pencurian gitu. Asuransi kendaraan bermotor itu ada juga bukan sebagian mampu seluruhnya gitu. Asuransi uang, emas, money, insurance kayak gitu kan, memberikan jaminan finansial atas aneka risiko kerugian kayak gitu kan, dengan uang tunai kayak gitu, dengan emas kayak gitu, dengan cash in box, dan cash in safe, dan cash in transit. Asuransi kebakaran. Nah, asuransi kebakaran itu memberikan jaminan pertanggungan kepada benda gitu kan, kayak seperti gedung, bangunan, rumah, kantor, hotel, pabrik, toko gitu. Kalau yang terorisme itu kayak tindakan termasuk kayak peperangan, ledakan kayak gitu, kayak yang terjadi sekarang. Nah, jadi kayak kita berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan gitu, dilakukan oleh seorang yang sekelompoknya usaha mencapai tujuannya gitu. Asuransi aneka kayak kerusakan harta benda, luka badan, kepentingan keuangan, tanggungan gugatan terhadap peserta gitu. Asuransi tanggungan gugatan atau liabilitas, insuransi kayak gitu, asuransi tanggung gugat kayak gitu kan.
ada juga asuransi kartu-kartu, asuransi sepeda motor, asuransi ASKI, asuransi ini ada juga nih infak cerdas, apalagi asuransi wakaf, keluarga, asuransi mikro, muawanah pembiayaan mikro, program tabungan muawanah, program keluarga, asuransi kesehatan karyawan, program muawanah sakinah, program infak cerdas, program wakaf, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada klaim dan underwriting. Klaim. Aplikasi klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak terhadap perjanjian tersebut. Sedangkan semua usaha diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya. Penting bagi pengelola asuransi syariah untuk menyelesaikan klaim se-efisien dan se-efektif mungkin. Jenis kerugian ada 3: kerugian keseluruhan, kerugian sebagian, atau kerugian pihak ketiga. Penggantian kerugian. Cara penggantian mengacukan pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Dalam hal peserta akan melakukan upaya perbaikan kerusakan kasus kendaraan bermotor, harus dipastikan adanya konfirmasi ruang lingkup pertanggungan dari perusahaan asuransi. Prosedur klaim adalah pemberitahuan klaim, bukti klaim kerugian, penyelidikan, penyelesaian penyelidikan, gitu. Pembayaran klaim itu adalah kebajikan keuangan dan akuntansi. Pengakuan beban klaim adalah klaim yang telah disetujui oleh Departemen Klaim. Estimasi atas beban klaim periode berjalannya adalah sebagaimana kenaikan penurunan klaim pada klaim dapat proses penyelesaian dan klaim terjadi sebelum dilaporkan kerugian dan bagaimana menjadi tanggungan reasuradur atau pihak lain yang disajikan sebagai kenaikan atau penurunan estimasi klaim retensi sendiri. Estimasi klaim retensi sendiri diakui saat dilaporkan oleh Departemen Klaim pada tanggal neraca. Klaim pada asuransi konvensional adalah pembayarannya berasal dari dana perusahaan yang diambil dari pengumpulan premi dan keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan, sedangkan pada asuransi syariah diambil dari dana tabarur. Penjelasan ilustrasi. Perhitungan di atas adalah berdasarkan asuransi tingkat investasi 10% per tahun. Hasil investasi yang akan diperoleh tergantung tingkat investasi yang sebagaimana asumsi peserta tidak merokok, gitu. Contoh perhitungan pada produk yang ada unsur saving, yaitu data jumlah peserta kayak 1000 orang nih, yaitu premi peserta adalah 1 juta, biayanya 25%, tabarur 5%, hasil investasi setelahnya 10%, nisbah kebagi hasilnya adalah kalau perusahaannya 40%, kalau pesertanya adalah 60%. Penjelasan ilustrasi yang di atas lagi, perhitungan di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi 10% per tahun. Investasi yang akan diperoleh tergantung tingkat investasi yang sebenarnya asumsi peserta tidak merokok. Underwriting pada asuransi kerugian adalah proses seleksi menetapkan jenis penawaran resiko yang harus diterima. Bila diterima maka syarat dan kondisi harus dapat ditentukan. Pada asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon peserta untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta atau menetapkan kualifikasi peserta. Underwriting menjalankan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung yang bertujuan memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi, risiko yang diperhitungkan, menghasilkan laba, kehidupan. 3 konsep penting dalam underwriting. Yang pertama, probabilitas berdasarkan kejadian masa lalu. Yang kedua, ketidakpastian atas kerugian di masa yang akan datang yang sulit diperamalkan. Yang ketiga, semakin banyak objek yang memiliki risiko sama atau hampir sama memiliki baik bagi perusahaan hukum bila peserta. Tugas underwriting mengatur penggunaan dana se-efektif atau se-efisien
untuk menghasilkan laba atau maksimal, melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Peranan underwriting adalah mempertimbangkan resiko yang diajukan, memutuskan penerimaan atau menolak resiko yang diajukan, menentukan syarat dan beberapa ketentuan syarat lingkup ganti rugi, mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta, mempertahankan, meningkatkan dan mengamankan margin profil. Tujuan utama underwriter, melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian, syarat polis, harus menyediakan benefit, premi yang ditetapkan, keuangan calon peserta yang harus diwaspadai, karakter resiko fisik harus diwaspadai, moral hazard yaitu sifat manusia yang umum tidak stabil atau sulit didefinisikan. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu adalah sistem pengelolaan dana asuransi syariah. Investasi. Kayak ketentuannya itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Itu ada juga PP Nomor 73 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Ada juga PP Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP nomor 73 tahun 1093 kayak gitu. Jadi jenis akadnya adalah ada akad mudharabah atau bagi hasil atau profit kayak gitu, atau sharing. Mudharabah, ada mudharabah muqayyadah, ada musyawarah, ada musyarakah mutanakisah. Itu ada juga jual beli, murabahah, musawamah, atau ada juga syar, ada juga jasa, ijarah, kafalah, dan roh. Itu ada juga jenis investasinya, deposito untuk proyek tertentu, penyertaan, modal faktur, pembiayaan, jual beli, valuta Asia, sewa penjaminan proyek jasa global. Oke, kita masuk kepada dasar hukum positif investasi. Itu adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 424 KMK 06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Itu terjadi pada pasal 16, 17, 18, dan 19. Jenis investasi deposito berjangka dan sertifikasi deposito pada bank itu seperti saham yang tercatat di bursa efek, obligasi, atau MTN peringkat A, surat berharga yang diterbitkan dan dijaminkan oleh pemerintah atau bank di Indonesia atau reksadana. Penyertaan langsung, pembangunan dengan hak starta atau tanah dengan bangunan untuk investasi. Ada juga jenisnya selanjutnya adalah pinjaman polis, pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, barang bermodal dengan tema murabahah gitu. Terus ada juga dengan modal kerja dengan skema mudharabah. Penilaian investasi yang pasal 17-nya adalah deposito berjangka dan sertifikasi deposito pada bank nilai nominal. Saham yang dicatat di bursa efek, nilai pasar atau obligasi, dan MTN nilai pasar atau surat berharga yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintahan atau Bank Indonesia. Nilai pasar atau nominal Bank Indonesia itu kayak setimpa dengan harga pasar kayak gitu. Seandainya harga pasar naik, otomatis kayak nominal asuransi atau jaminannya itu juga naik. Kalau seandainya dia turun atau berkurang, dia bakal berkurang kayak gitu. Jadi mengikuti alur pasar kayak gitu. Jadi kalau seandainya di pasar, kayak gimana orang jual beli? Kayak kita beli emas kayak gitu. Kalau harga emas naik, dia bakalan naik asuransinya. Kalau di harga emas turun, dia bakalan turun. Gitu. Seandainya selanjutnya penilaian investasi, penyertaan langsung atau nilai ekuitas
seperti bangunan dengan hak starta atau tanah dengan bangunan untuk investasi, nilai dari lembaga penilaian atau job kayak gitu kan, nilai dari lembaga atau tidak, atau pinjaman polis atau nilai sisa pinjaman. Ada juga pembiayaan kepemilikan tanah atau yang memiliki bangunan kayak gitu, atau kita yang memiliki kendaraan bermotor atau barang modal dengan skema murabahah atau nilai sisa pinjaman. Pinjaman bermodal kayak kerja dengan skema murabahah, nilai sisa pinjaman kayak gitu. Nah, kayak gimana sih, apa aja sih batasan investasi itu? Termasuk kepada pasal 18, deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank maksimal 20% setiap bank. Saham yang tercatat di bursa efek maksimal itu 20% setiap emiten kayak gitu. Sedangkan yang MTN-nya maksimalnya 20%. Sedangkan setiap emiten atau reksadana maksimal 20% atau setiap penerbit. Penyertaan langsung maksimal itu 10% dari jumlah investasi. Bangunan dengan hak starta atau tanah dengan bangunan atau investasi maksimal 20 atau jumlah investasi. Pinjaman polis maksimal itu adalah 80% dari nilai tunai ya. Nah, selanjutnya pembiayaan kepemilikan tanah atau bermotor tadi itu adalah kalau menurut skema murabahah itu 30% dari jumlah investasi, maksimalnya 1% dari pembiayaan. Terus kita masuk ke pasal 19, penerbit investasi pada suatu pihak tidak melebihi 25% dari investasi kecuali pada surat berharga atau Bank Indonesia gitu. Itu baru boleh, yaitu melebihi dari 25%. Sedangkan pihak yang dimaksud atau di atas adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau cabang syariah, diperhitungkan atau terpisah dari konvensional. Fatwa DSN gitu kan, sebagaimana dasar investasi. Dari tadi kan kita bahas kayak asuransi itu pasti ada yang namanya fatwa kayak gitu kan. Fatwa kayak gitu, dimanapun pasti ada yang namanya fatwa. Karena MUI kayak gitu. Jadi fatwa nomor 03 DSN MUI nomor 4 2000 tentang deposito. Fatwa nomor 04 DSN MUI nomor 4 2000 tentang murabahah kayak gitu. Jadi fatwa tentang asuransi ini banyak. Jadi transaksi investasi yang dilarang pada reksadana adalah ada unsur spekulasi atau boror atau najas, penawaran palsu, baik mal soft kayak gitu kan, kayak memiliki perusahaan